Tadi 0,7, ini 0,7. Teman-teman bisa tandai seperti ini. Berarti antara elevasi dengan presipitas ada kesamaan. Nanti bisa kita pilih, kemudian mana lagi? Sepertinya tidak ada. Nah, saya akan lakukan pengamatan lebih lanjut mana nantinya yang akhirnya akan tidak diikut sertakan, karena ini memiliki hubungan yang kuat antara dua variabel ini, antara elevasi dengan presipitas. Jumpa lagi kawan-kawan semua, dimanapun saat ini sedang berada. Semoga semuanya dalam keadaan baik serta sehat selalu. Sudah cukup lama saya tidak membuat video tutorial, tapi pada kali ini saya punya berkesempatan waktu. Saya coba sedikit membahas terkait dengan sebuah aplikasi yang dikenal dengan nama maksimum entropi. Maksimum entropi ini sendiri adalah sebuah program untuk pemodelan distribusi spesies yang biasanya digunakan dengan memanfaatkan data dari kehadiran sebuah atau suatu spesies tertentu. Maksimum entropi ini sendiri merupakan salah satu aplikasi pemodelan yang paling sering digunakan dan cukup mudah untuk diaplikasikan. Untuk sementara metode ini dianggap sebagai metode yang terbaik di antara model algoritma yang sejenis. Nah, pada pembahasan kali ini saya tidak akan langsung kepada bagaimana kita menggunakan aplikasi tersebut, tetapi lebih kepada bagaimana pengolahan data, khususnya variabel lingkungannya serta present datanya atau data kehadiran dari sebuah spesies itu. Bagaimana kita coba menghilangkan biasnya terkait data itu, terjadi korelasi pada suatu data, bagaimana kita variabel lingkungan, misalkan kita punya ada 10, misalnya seperti di sini saya punya ada 10, tetapi ini apakah ini akan kita gunakan semua? Karena pada pembahasan kali ini saya akan lebih menekankan kepada multikoliniaritasnya atau menguji korelasi antar variabel lingkungan ini, dimana maksudnya adalah apakah ada korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel atau beberapa variabel bebas dalam pemodelan ini nantinya. Jadi kita bisa saja misalkan seperti di sini hillset atau slope ada salah satunya yang tidak harus dimasukkan ke dalam variabel untuk pemodelan ini. Jadi di sini kita melakukan multikoliniaritas, di mana banyak variabel ini bisa mengakibatkan kelebihan parameter dan mengurangi daya prediksi dan interpretabilitasnya. Itu kalau menurut dari Moreau-Tel Holm tahun 2010, bahwa itu bisa mengakibatkan kelebihan parameter dan mengurangi daya prediksinya. Tetapi pada penelitian terbaru oleh Feng 2019 menyatakan bahwa isu multikoliniaritas tersebut tidak mempengaruhi performa modelnya.
Tetapi uji linearitas ini dapat digunakan sebagai analisis korelasi dari berbagai pemodelan variabel lingkungan lainnya. Nah, di sini kita akan melakukan analisisnya korelasi dari Pearson terhadap variabel lingkungan atau prediktornya. Di sini saya punya ada 10, di sini nanti kita akan coba melihat nilai dari perhitungan statistiknya. Karena menurut Dorman 2013, prediktor atau variabel lingkungan ini di sini apabila memiliki korelasi di atas dari 0,7 atau R kuadratnya lebih besar atau sama dengan 0,7 dalam hubungan korelasi positif atau negatif, harus dipilih salah satu. Dari tadi bisa saja Hill-Set atau slope ini karena memiliki nilai di atas misalkan atau sama dengan 0,7 menurut Dorman, kita bisa pilih salah satu saja, apakah slope atau Hill-Set saja. Nah, ini ada dua cara. Pertama, kita bisa gunakan lewat Excel atau juga bisa memanfaatkan dari ArcToolbox yang dimiliki dari ArcGIS ini. Untuk yang pertama ini saya coba gunakan dengan menggunakan Excel. Jadi semuanya pertama variabel lingkungan yang akan digunakan kita munculkan. Ini variabel lingkungannya ada 10, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini coba kita on-kan saja semuanya. Baik, sudah posisi on. Kemudian kita buat sebuah poin random untuk area yang akan kita duga persebaran distribusi dari sebuah spesies tertentu. Di sini adalah orangutan. Saya mengambilnya. Di sini teman-teman silahkan buka di ArcToolbox-nya, kemudian pilih data management tool. Kita akan buat sebuah poin randomnya. Kemudian kita masuk lagi ke ini data management tool, sampling. Ini sampling. Kemudian kita masuk create random point. Klik 2 kali. Ini adalah tahapan awal sebelum akhirnya data present datanya atau data kehadiran nanti bisa kita gunakan, akan kita masukkan ke dalam aplikasi Maxent tersebut, atau kemudian variabel lingkungannya yang akan kita masukkan kemudian. Ini adalah pengolahan data awalnya. Untuk pengolahan di Maxent-nya atau pengolahan data lingkungannya ini akan dibahas di video lainnya. Baik, ini output lokasinya saya pilih di sini saja, diproses, add, kemudian kita tunggu. Baik, output pointnya ini misalkan saya kasih nama random point. Kemudian di constraining value-nya ini saya masukkan dulu, ini adalah area yang akan digunakan. Ini misalkan sini dulu, add, saya coba cari data. Oke, baik, ini adalah batasan areanya. Ini saya gunakan nama feature-nya adalah pesawat.
kemudian picture-nya di sini coba saya masukkan, belum muncul. Saya ulang saja, masuk ke random, kemudian ini kembali seperti tadi, masuk ke proses saja, add, kemudian ini adalah random point. Ini saya pilih pesawat, kemudian ini maksudnya adalah sebagai pembatas dari nanti titik-titik acaknya ini, nanti persebarannya dibuat di dalam dari area of interestnya saya ambil adalah picture pesawat. Untuk long defaultnya ini adalah 100. Di sini saya naikkan saja 1000. Silahkan nanti teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan data teman-teman. Kemudian ini biarkan default saja, create tidak usah. Sekarang silakan teman-teman oke saja. Kita tunggu prosesnya. Siap. Ini adalah hasil dari 1000 poin tadi. Random point ini dia termuat di dalam area of interestnya. Ini nanti akan kita ambil coba nilai dari 10 variabel lingkungan yang ada di sini, yang akan jadi salah satu penyusun dari model Maxent kita. Selanjutnya adalah setelah ini muncul, teman-teman bisa masuk lagi ke art toolbox-nya, kemudian cari spatial analysis tool, kemudian teman-teman bisa cari extraction, baik ini. Kemudian kita mau ekstrak nilainya tadi ke dalam random point ini, ada 1000. Kita pilih di sini adalah extract multi value to point. Klik 2 kali. Nah, pada jendela extract multi value to point ini kita masukkan input point feature-nya adalah random point, kemudian kita masukkan lagi di input rasternya ini, kita masukkan semua variabel lingkungan yang ada di sini. Ini variabel lingkungannya, ini cukup kita pilih segini aja. Bisa dipindah langsung, ya bisa. Jadi semua variabel lingkungannya sudah dimasukkan. Selanjutnya kita tinggal klik OK saja. Kita tunggu, prosesnya sedang berjalan. Kita tunggu dulu. Ini menggunakan random point-nya adalah 1000. Misalkan bisa teman-teman gunakan, tergantung wilayahnya saja nanti apakah bisa memenuhi dinilai cukup untuk area of interest yang teman-teman miliki.
Extract value multi pointnya not exist. Baik, ada, kita coba ulangi lagi warningnya, square index is not exist, square index is not exist, random point sudah, saya coba ulangi lagi. Random point dari dalam sini, extract multi pointnya, dan kita masukkan, dan tidak usah, oke. Kita tunggu, mungkin butuh sekitar 2-5 menit nih untuk 1000 dari poin yang nanti akan terisi dengan data-data dari 10 variabel lingkungan. Kita akan lihat yang variabel lingkungan mana saja yang mungkin nanti akan dikeluarkan dari proses saat dimasukkan ke dalam aplikasi Maxent. Baik, kita lihat dulu ada apa. Baik kawan-kawan, peringatan tadi tanda seru kuning bahwa menyatakan sudah selesai, tetapi ada spasial analisis yang kosong karena kalau kita perhatikan di sini, saya coba zoom dulu. Baik, di sini ini ada beberapa poin yang kita gunakan, random poinnya berada di luar dari data spasial ini karena ada perbedaan dari area of interestnya. Area of interestnya menyatakan ini masuk ke dalam penghitungan kalkulasi dari random pointnya, tetapi untuk data analisisnya yang diambil atau dipergunakan untuk memberi nilai pada masing-masing dari random point ini, ternyata di areal tersebut adalah kosong. Jadi bisa kita abaikan saja. Ini nanti akan biasanya bernilai min 9-nya 4 kali. Kita cek dulu. Ini adalah random pointnya tadi, sekarang sudah berisi nilai sebanyak 10 dari variabel lingkungan yang kita butuhkan tadi adalah ini aspek, elevasi, EV, ini tuplak karena ada 2 kali penghitungan. Ini nanti bisa kita abaikan yang SCI 1 yang ada bertuliskan akhiran dari filenya adalah 1. Nah, ini adalah nilai-nilai yang kosong tadi, berada di area yang kosong. Kalau kita lihat, ya di sini dia berada yang kosong. Ini 1 ini, nah ini ada di area yang di sini di luar. Kemudian ini kosong lagi. Kalau kita coba cari kosong, poin 58 di sini, ini 1, ini kosong di sini. Coba kita lihat. Apakah dia bernilai kosong juga? Saya coba. Baik, ternyata dia kosong juga. Jadi walaupun ada seru, dia untuk memberikan peringatan bahwa ada nilai posisi poin randomnya yang berada di luar dari data spasial variabel lingkungan
Maxent ini. Baik, ini tabel ini teman-teman silakan ekspor saja dia untuk nanti kita buka di Excel. Saya bukanya di sini saja, Maxent di proses. Di sini adalah saya kasih nama saja random di base table, kemudian save saja. Oke, kita nol saja. Ini bisa kita keluarkan. Oh, pamit ini berarti karena ini posisi terpilih, berarti dia hanya satu ini saja. Baik, saya ulangi lagi. Open, kemudian saya export. Di base ini apakah bisa saya timpa saja random, save, ready exit, yes. Oke, siap, tidak usah. Ini bisa saya tutup. Kemudian kita beralih ke Excel. Kita coba buka hasil ekspor dari DBF random point ini tadi. Kita buka Excel. Kemudian kita open saja. Ini posisinya di tadi adalah di media, di map, GIS, Maxent, proses. Saya pilih dulu di sini, ambil DBF-nya. Random point ini random point data spasial. Data spasial ini random yang kita bikin tadi, random. Open. Ini hasilnya. Kemudian hasil ini coba kita, ini suhu rendah, aspeknya tuklah, ini kita kosongkan. Ini hapus saja karena tidak digunakan. Kemudian posisi ini jelas lagi. Baik, oke. Kemudian kita lakukan filterisasi terhadap nilai atau baris-baris yang kosong. Ini min 99 nih. Ini saya langsung buang saja. Teman-teman bisa juga gunakan, biasanya gunakan filter. Begini saja. Saya coba data filter. Kemudian oke. Ada kosong ini separuh. Data 99-nya. Set dia berada kosong. Ini teman-teman bisa hapus saja. Ini kita tidak gunakan. Baik, sekarang sudah kita buang data min 94 kalinya. Selanjutnya, jika sudah seperti ini, kita lakukan ada namanya yaitu
kita masuk ke data, kemudian di sini kita cari ada namanya data analisis. Nah, jika Excel teman-teman belum keluar, ini data analisisnya, ini pilihan data analisis, teman-teman cukup cari di file, di pilih more option, kemudian di add in. Nah, biasanya ini yang kita butuhkan adalah analisis toolpack. Nah, biasanya kalau ini belum aktif, posisinya ada di sini. Kalau posisinya ada di sini, teman-teman cukup klik seperti ini, contohnya, kemudian klik go. Nanti secara otomatis dia akan naik pindah ke sini, ke aktif aplikasi add-in-nya. Baru nanti teman-teman cukup okekan saja. Karena saya sudah, jadi saya langsung akses ke sini, ke data analisis. Nah, di sini kita pilih di Windows Data Analysis ini, kita pilihnya yang korelasi. Korelasi, kemudian oke. Kemudian input rank-nya adalah meliputi seluruh field atau kolom serta baris variabel lingkungan ini. Seperti ini. Saya contohkan tutupan lahan, kita pilih sampai baris terakhirnya. Masih kita pilih, oke, sampai di sini. Kemudian label invis row ini kita kasih centang. Kemudian pada output option ini klik di news workflow ini. Jika sudah, teman-teman bisa lanjut pilih oke. Baik, nah ini adalah data untuk memudahkan kita melihat hubungan dari masing-masing variabel tadi. Apakah ada yang di atas atau sama dengan 0,7? Berarti data tersebut yang nantinya tidak kita gunakan atau kita pilih salah satunya saat kita masukkan data tersebut, variabel lingkungan tersebut ke dalam aplikasi Maxent. Baik, ini seperti ini, misalkan 00 tadi 0,7, ini 0,7, teman-teman bisa tandai seperti ini. Berarti antara elevasi dengan presipitas ada kesamaan. Nanti bisa kita pilih. Kemudian mana lagi, sepertinya tidak ada. Nah, silahkan lakukan pengamatan lebih lanjut mana nantinya yang akhirnya akan tidak diikut sertakan, karena ini memiliki hubungan yang kuat antara dua variabel ini, antara elevasi dengan presipitas. Ini satu. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa simpan saja. Ini di save saja, di save as. Misalnya ini saya buat saja dia di proses. Ini adalah saya kasih aja random fix dalam format Excel. Saya simpan saja. Ini untuk membantu saya menentukan variabel lingkungan mana yang nantinya yang akan saya gunakan dalam proses di aplikasi Maxent-nya.
Ini adalah cara saat kita menggunakan Excel. Jadi saya katakan ada dua cara. Nah, cara yang kedua ini kita menggunakan langsung dari ArcToolbox-nya ArcGIS. Ini saya close dulu. Kemudian kita buka lagi ArcMap kita. Ini random point ya. Nah, di sini teman-teman kalau kita menggunakan ArcToolbox, teman-teman cukup masuk ke Spatial Analysis Tool, kemudian teman-teman masuk ke Multivariate, kemudian teman-teman pilihnya Band Collection Statistik. Silahkan klik 2 kali. Kemudian pada jendela Band Collection ini, pada input dari raster band ini masukkan ke 10 variabel lingkungan prediktor. Ini saya masukkan. Kemudian ini nanti kita simpannya, ditentukan di mana kita akan menyimpannya. Saya masih seperti tadi, saya masukkan di project, di Maxent, di proses. Ini saya masukkan saja bukan point, ini multi saja, multi call linearitas. Save. Nanti dia akan berbentuknya txt. Kemudian centang compute covariannya ini. Habis itu teman-teman bisa klik OK. Kita tunggu. Ini dua cara untuk kita membantu kita untuk sesuai dengan korelasi Pearson untuk menentukan atau membantu kita menentukan variabel atau prediktor mana yang akan nanti kita gunakan untuk proses selanjutnya di Maxent. Baik, kita tunggu dulu. Baik, band sudah selesai. Ini ada satu, dia masuk multi-linearitas. Kita cukup buka saja dia di Explorer saja. Explorer, masuk ke map, GIS di Maxent, proses. Ini ada txt, buka saja. Kita masuknya, kita lihatnya itu di sini, korelasi matriknya. Ini nomor 1 2 ini disesuaikan biasanya layer 1 2 3 sampai 10, ini 1 2 3 sampai 10 disesuaikan dengan posisi ini saja. Oh, berarti satunya adalah aspek, yang nomor 2 adalah elevasi dan seterusnya. Seperti ini teman-teman ya, ini salah satu contohnya. Min berarti antara 7 ini 1 2 3 4 5 6 7 presipitasi, dengan yang kedua adalah elevasi
ada hubungan yang kuat. Kemudian teman-teman silakan lakukan pengamatan untuk data yang lainnya. Jadi sampai di sini kawan-kawan semua terkait bagaimana kita melihat atau mempertimbangkan atau menganalisis statistik hubungan korelasi antara variabel lingkungan yang akan kita masukkan ke dalam model dari Maxent kita. Karena kelebihan parameter juga akan mengurangi daya prediksinya. Jadi tidak semua 10 ini harus kita gunakan, karena nanti akan ada yang berpengaruh kuat pada hasil Maxent nanti terkait persebaran dari misalkan objek yang ingin kita ketahui tadi. Baik, sampai di sini kawan-kawan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti di video selanjutnya akan ada bagaimana kita melakukan generalisasi atau bias grid terkait dari data present kita atau data sebaran objek yang ingin kita tahu di mana saja dia penyebarannya, dugaan persebarannya, artinya agar lebih menambah keakuratan data kita. Baik, terima kasih kawan-kawan semua, sampai jumpa.